Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu menggelar acara rapat kerja cabang tingkat kabupaten dan pembinaan kepada anggota Pemuda Batak Bersatu bertempat di Gedung Serbaguna Citra Raya Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022. Acara rapat kerja ini dihadiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Dewan Pimpinan Anak Cabang Kabupaten Tangerang, PAC Kecamatan Rajek, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Panongan, Kecamatan Curug, Kecamatan Legok, Kecamatan Solear, Kecamatan Jayanti, Ranting Kota Bumi. Forkopimda Kabupaten Tangerang, Kodim 0510, Polres Kota Tangerang, Bupati Kabupaten Tangerang, Kesbangpol Kabupaten Tangerang, dan Ramil Cikupa, Ormas BPPKB dan Laskar Merah Putih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di rapat koordinasi cabang atau rapat dan pelatihan Dewan Pimpinan Cabang Tangerang mencabut semuanya PAC. Selamat datang kepada Ketua DPC Kabupaten Tangerang, Ketua DPD Provinsi Banten, Ketua DPP Pemuda Batak Bersatu, dan seluruh pembina dan penasehat Pemuda Batak Bersatu Provinsi Banten. Kami dari panitia mengucapkan selamat pagi dan selamat datang buat para tamu undangan yang telah hadir pada saat ini. Tamu yang kami hormati yaitu perwakilan dari Bupati Tangerang yang dihadiri oleh Bapak Karankesa Kabupaten Tangerang, ketua dari Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Tangerang. Kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti acara kita untuk pagi hari ini. Puji syukur kita berdatang kehadirat Tuhan atas karunia dan berkatnya yang kita terima pada hari ini, dan tatanan dalam mendalam organisasi Pemuda Batak Bersatu, baik datang dari dalam organisasi itu sendiri
maupun di luar organisasi. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan dan evaluasi baik dari sisi sumber daya manusia, peraturan-peraturan organisasi yang menjadi landasan bagi setiap orang anggota pengurus dalam menjalankan organisasi Pemuda Batak Bersatu. Organisasi Pemuda Batak Bersatu merupakan organisasi terbaru yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya yang menjadi asas organisasi ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemuda Batak Bersatu selalu bersemi dengan pemerintah, TNI, Polri, ormas-ormas lain yang bersama-sama ikut serta dalam memberikan peran dan fungsinya untuk itu ikut serta menciptakan situasi aman dan kondusif. Dan adapun Pemuda Batak Bersatu di tangan ini sudah terbentuk sebagai Dewan Pimpinan Cabang atau DPC mulai terbentuk tanggal 21 Juni tahun 2020. Pemuda Batak Bersatu yang ada di Kabupaten Tegal, baik di DPC, PAC, tetap mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetap selalu mengandung, kita harus melihat, mengetahui, mengerti hierarki organisasi. Terima kasih semuanya. Yang saya hormati Bapak Penasehat dari DPC, PAC, DPC Kabupaten yang datang di sini. Yang saya hormati Bapak Panglima abang saya yang mewakili dari Kadin. Selamat saya mengakhiri malam. Pemuda Batak Bersatu ini bukan yang terbaik dari semuanya, tapi adalah Pemuda Batak Bersatu ini salah satu yang baik dari semua ormas yang ada di sini. Pemuda Batak Bersatu ini bukan untuk lawan dari pemerintahan, tapi kami senantiasa mau bersinergi dan berdampingan daripada pemerintahan yang ada di Kabupaten Tegal ini. Organisasi ini bisa besar, bisa kita buat komando atau satu komando. Apa yang diberikan dari atas, mari kita jalankan di bawah. PAC yang datang di sini, coba tunjuk PAC aja. PAC aja. Terima kasih, Pak Dekan. Curug, luar biasa. Lego, luar biasa Lego, ya. Kalau kedua, luar biasa juga dia nanti. Para raja, Panolan, luar biasa. Terima kasih. Ada yang setahu saya di sini ada 16 PAC dari 28 dari 29 masih banyak kalau masih banyak. Tapi bagaimanapun persoalan yang baru-baru itu alami itu sebagai acuan buat berjuang, itu sebagai acuan buat kita semuanya supaya kita lebih memahami lagi berorganisasi, bagaimana kita bisa anaknya kita bisa menasehati bapaknya. Kayaknya nggak masuk akal gitu. Hierarkinya kita harus tahu gitu. Kalau saya bertanya, saudara ini yang saya bertanyakan. Pada saat penerimaan SK jelas dikonfirmasikan daripada ketua DPC, kembangkan Pemuda Batak Bersatu ini sampai ke ranting dan ke akar rumput. Jangan kita pakai bagaimana ini seperti menganggarkan diri kita. Wah, saya tidak bisa dibentuk, saya tidak bisa disentuh. Tidak ada kita yang terlalu bentuk. Semuanya panglima tertinggi di negara kita ini adalah hukum, aturannya tidak. Apa dan mana tujuan organisasi tersebut? Tadi saya sudah ketemu sama Pak Abu Bro
luar biasa yang terutama itu. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Saya yakin semuanya bisa selesai. Tinggal caranya, waktunya. Untuk itu nanti kalau mendapatkan pembekalan, nah ini harus dikonsultasikan. Kalau memang tidak mengerti, tanyakan, oh hari ini bagaimana? Saya rasa bahwa PBB ini bukan organisasi agama. Itu kan? Ya kan? Bahwa PBB ini adalah organisasi yang mempersatukan tali silaturahmi ya, di antara para pemuda Batak. Betul? Nah, tentunya ini saya apresiasi. Hal inilah yang saya selalu mengapresiasi organisasi-organisasi. Tentunya hal ini juga saya harapkan dengan adanya PBB di wilayah Kabupaten Tangerang selalu bersinergitas, ya, sinergi dengan kami, kepolisian maupun TNI, Polri dan Pemda. Ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan itu bisa terselesaikan, ya, bisa terselesaikan dengan musyawarah. Ya. Jadi jangan ada salah satu ataupun BPC atau PAC-nya yang menolak dan tidak sesuai dengan aturannya yang ditetapkan oleh DPP atau DPD ataupun DPC-nya. Betul? Intinya harus sesuai dengan aturan ini, sesuai dengan visi dan misi. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Kami izin untuk membacakan sambutan Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Ini sambutan Bupati, bukan saya. Saya bacakan sambutan Bupati. Itu kan semangat ini. Yang terhormat Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu Provinsi Banten, Pak Nikolas Panjaitan. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Tangerang, Bapak Ridu Sinana. Luar biasa. Terima kasih Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan hadirin tamu undangan sekalian PAC PBB se-Kabupaten Tangerang. Segala puji dan puja syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, sungguh suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia ini memiliki keragaman suku etnis adat istiadat, di mana dengan keragaman tersebut ternyata merupakan potensi kekuatan bangsa Indonesia yang bineka tunggal ika dalam membela dan mempertahankan NKRI yang kita cintai. Pemerintah daerah terbuka terhadap seluruh elemen masyarakat yang ingin berkiprah dan berkontribusi demi Kabupaten Tangerang yang gemilang. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Batak yang tergabung dalam PBB di Kabupaten Tangerang untuk berperan aktif dalam mensukseskan program-program pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang, terutama dalam menciptakan suasana tentram, aman, nyaman dalam bingkai NKRI. Lanjutkan, PBB merupakan aset bangsa yang perlu didukung keberadaannya dalam demi terciptanya tali persaudaraan yang baik demi terwujudnya pembangunan bangsa Indonesia secara utuh dan menyeluruh, yang pada akhirnya kesejahteraan sosial yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Pemuda Batak Bersatu adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari lintas etnik Batak, tapi tidak memandang perbedaan agama dan etnik. Tepuk tangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Tangerang berharap organisasi PBB ini berjalan sesuai dengan awal visi misi
yaitu Sartahi Sapartinauna. Saya semuanya. Sartahi Sapartinauna, betul? Luar biasa, yang artinya satu rasa. Luar biasa. Berjuang dalam rangka mempererat tali persaudaraan orang Batak demi menciptakan bangsa yang toleransi, rukun, dan mempunyai semangat gotong royong. Luar biasa. Sartahi Sapartinauna. Saya bisa seperti Pak. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi atas terselenggaranya rapat ini. Semoga dalam rapat ini akan menghasilkan keputusan-keputusan atau kesimpulan yang dapat membantu pemerintah Kabupaten Tangerang yang sedang menjalankan visi mewujudkan masyarakat religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Sehingga pemerintah daerah dapat berdampingan dengan PBB. Luar biasa. Pemerintah daerah dapat berdampingan dengan PBB. Tepuk tangan guys. Ini Pak Bupati luar biasa. Dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tangerang yang intinya untuk mensejahterakan masyarakat. Luar biasa. Khususnya masyarakat Batak yang berdomisili di Kabupaten Tangerang yang merupakan juga aset yang dapat berkontribusi demi kemajuan Kabupaten Tangerang. Para peserta rapat koordinasi yang berbahagia, demikian sambutan saya pada kesempatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Tangerang secara resmi dimulai. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemuda Batak Bersatu. Rekan-rekan juang biasa. Rakor ini sebenarnya apa sih sebenarnya arti rakor? Berarti ada sebuah tujuan, sebuah misi yang harus dirapatkan secara internal sehingga misi itu boleh berjalan. Dan di kemudian hari koordinasi antara DPC sama PAC tidak berantakan. Saat ini terjadi, saya harus mendeploy di DPC Tangerang. Ini semua miskomunikasi, tidak ada koordinasi, sehingga miskomunikasi adanya musibah percaya. Ini sangat bahaya di tubuh organisasi. Tidak harus lagi organisasi kita ini besar-besar. Pertanda memang besar organisasi kita, salah satu contohnya di DPC Tangerang. Ada permasalahan. Dalam permasalahan ini, makanya penting kita lakukan salah satu contoh acara saat ini, yaitu rapat koordinasi, supaya persepsi itu kita samakan. Jadi jangan persepsinya berbeda persepsinya, artinya tujuannya sama. Mari kita duduk bersama di sini, kita samakan persepsi. Setuju kawan-kawan semua? Ketua PAC coba tunjukkan. Yang mana ketua PAC? Ketua PAC. Ketua PAC yang hadir se-Kabupaten Tangerang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PAC ketua yang hadir pada saat ini. Oke, kalau ada usaha terima kasih. Saya mau tekankan ke seluruh rekan juang saya, pengurus, secara khusus ketua PAC se-Kabupaten Tangerang. Jika memang ada menurut saudara-saudara ketua-ketua yang tidak pas dengan tindakan himbauan daripada ketua DPC, mari duduk bersama sama beliau. Jangan pernah mengajak orang lain untuk menjelek-jelekan ketua kita. Ini adalah patokan di DPC Tangerang. Hancurnya DPC Tangerang ada tangan beliau. Artinya kami sebagai dewan pimpinan pusat tidak ada DPD. Jadi himbauan saya ke seluruh rekan juang, ketua DPC
dan juga Ketua PAC Tangerang. Mari kita fokus ke visi misi kita, yaitu sosial dan kemanusiaan. Apapun nanti keputusannya adalah di tangan Ketua DPC. Tidak ada yang bisa intervensi keputusan Ketua DPC. Yang bisa nanti intervensi adalah Ketua DPD apabila itu melanggar negara dasar dan rumah tangga kita. Jadi itu yang bisa saya saat ini. Saya bertugas di kantor Kesbangpol Kabupaten Tangerang selaku Kepala Seksi Ketahanan Bangsa. Masuk di 2017 sampai dengan sekarang. Di sini tupoksi diantaranya saya menangani itu tentang ormas, organisasi masyarakat. Jadi mitra kerja kita ini sebenarnya ada sampai 13 lah. Itu ada 13, mudah-mudahan pun tahun depan kantornya sudah jadi ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang. Cepatnya. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran PBB ini yang sudah tercatat kurang lebih 2 tahun itu sudah dicatat di kantor Kesbangpol Kabupaten Tangerang. Tunjukkan esensi kita PBB supaya menjadi organisasi yang handal. Bangun empowering. PBB jangan menjadi organisasi seperti yang tadi sampaikan. Kalau dulu namanya Pak Bupati dan Iskandar, jangan satu organisasi bukti dibentuk gigi. Tapi kita organisasi yang handal kan ini. Organisasi PBB adalah menjadi pilar tombak utama di Tangerang Banten. Dulu ada namanya Banten Bersatu. Kata. Nggak ada kata orang kita. Yang saya harapkan PBB menjadi suatu perekat untuk semua. Ini sesi kali ini adalah pelatihan untuk pemahaman perkumpulan pemuda Batak Bersatu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi jangan kau bikin ini seperti di Porsea, jangan kau bikin ini seperti di Sipolga gitu. Jangan kau bikin ini seperti di Balige. Ini Banten, berarti sesuai dengan kode etik yang nomor 6 tadi. Kita beretika dengan kehidupan tata sopan santun. Kita pun harus santun terhadap masyarakat yang ada di Banten. Makanya di dalam acara ini ketua kita tadi mengundang dari BPPKB, dari apa yang dimaksud dengan kantor, apa yang dimaksud dengan sekretariat, itu adalah pusat kendali, pusat kita mengeluarkan kreativitas, pusat mengendalikan, dan juga merupakan pusat pencatatan atau dokumentasi. Jadi Anda masuk di PBB sebagai perkumpulan, saudara jangan pernah berpikir cari duit di PBB. Kalau keluar duit ya, tapi ingat, ketika kita mengeluarkan uang untuk PBB, maka Tuhan buka tingkat-tingkat langit memperdekat kita dari Allah. Ketika DPC melakukan kegiatan seperti ini, Anda membangkang, Anda tidak hadir, berarti Anda sebenarnya bukan yang sesuai dengan PBB. Anda bukan bahwa ternyata tindakan DPC adalah dibenarkan secara anggaran dasar dan rumah tangga. Betul? Betul? Karena besok telepon-teleponan, Anda jangan jadi kompor. Ya, jangan jadi kompor supaya DPC, kenapa? Tadi sudah kita katakan, kita mengandung line and staff. Jadi kalau pun ada nanti keputusan, itu bukan keputusan Biro Senaga sebagai ketua, itu bukan keputusan Pro DPS Senagi sebagai sekretaris, itu keputusan organisasi. Jangan lina-lina, jangan isu. Benar nggak teman-teman perawat? Kapan mereka ini? Mana ini? Mana? Jadi berdasarkan fakta dan bukti. Ketika fakta bukti mencukupi, cek anggaran dasar dan rumah tangga memang harus dibekukan. Kalau memang harus dicopot, at any cost, dengan apapun. Karena PBB bukan Biro Sinaga, bukan Biro Sinaga. PBB itu satu kesatuan. Dari bawah sampai atas satu komando. Ketika komando mengatakan bubarkan atau bekukan atau ganti atau copot, itu bukan keputusan
keputusan satu orang, tapi keputusan PBB seluruh Indonesia. Betul tidak? Nanti kalau jadi nanti kalaupun akan ada tindakan seperti itu, jika di dalam rapat pengurus cukup fakta bukti, memang harus. Tanpa itu PBB tidak akan maju. Karena kita berhimpun dengan orang yang tidak semaksud setujuan. Sedangkan rumus organisasi sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Kalau tujuannya udah sama, tahu nggak di PBB? Ketua-ketua itu pun kalau salah juga dihukum lewat ini. Setuju? Setuju nggak? Jadi nggak ada kalau hukum di PBB. Orang resma apa tadi kata orang Bupati? PBB menjadi pemersatu di Banten. Saya merintih. Mereka menaruh kepercayaan penuh PBB akan menjadi pemersatu pemuda yang ada di provinsi Banten. Luar biasa. Tapi janganlah kau bikin DPC berhak menurut antara kata yang mengatakan peraturan organisasi kita. DPC berhak menunjuk PLT ketua PAC, baik itu dari pengurus yang ada di sana, baik dari maupun mengirimkan orang dari DPC untuk duduk sebagai DPC. Untuk jangka waktu apa? Untuk jangka waktu 3 bulan. Kenapa? Supaya nanti PAC itu bisa melakukan pemilihan gitu. Kepemimpinan di PBB menganut sistem komando, yaitu satu arah gerak dari tingkat organisasi top dari atas sampai ke tingkat bawah atau bottom, sehingga penyimpangan atau pengingkaran terhadap sistem satu komando adalah merupakan perbuatan yang dinilai sebagai tindakan makar atau pembangkangan yang harus segera disingkirkan. Yang ada undangan hari ini kepada PAC yang tidak hadir, tolong dicatat ketua, harus disingkirkan, betul? Yang ngomong itu ini, yang ngomong bukan Rumpi Sitompul, yang ngomong itu adalah materi yang ada di. Memang kalau akhirnya tidak ada tindakan tegas, nanti yang setia, yang loyal ini pun akhirnya jadi frustasi. Setuju? Nah, jadi saya minta kepada ketua DPC dan jajaran supaya setelah selesai ini dievaluasi. Kita rapat sama-sama dengan fakta dan bukti, bukan isu. Dan ini dirapatkan di pengurus. Bila perlu, kita undang dulu PAC yang bersangkutan. Kita tanya kenapa kau nggak datang. Kalau memang dia tidak bisa pertanyakan, bekukan atau copot itu ketua. Setuju? Sekali lagi, saya nggak sebut nama, tapi WA itu saya baca. Saya kira saya tidak berbohong karena saudara-saudara pun bisa melihat. Tapi saya tertegun dengan WA ini. Ini saya sampaikan sama ketua, siapa tahu ketua tidak baca. Ya, jadi artinya begini, kita sudah mendapat support dari PAC supaya tegas. Kenapa kita di DPC tidak tegas? Benar begitu? Benar begitu? Betul. Karena saya yakin itu hanya ulah ketua-ketua atau oknum-oknum. Mungkin anggotanya tetap cinta kepada PBB. Betul. Pemimpinnya yang kurang ajar. Kepemimpinan di PBB mampu memisahkan urusan pribadi pengurus anggota dengan urusan organisasi, tidak dicampur baurkan. Jangan urusan ada bebeknya sakit pun lapor ke ketua PAC. Bebek saya sakit ketua. Ini urusan organisasi atau urusan siapa? Jangan pula berkelahi sama bininya datang ke PBB. Dan kau urus itu lama-lama kau jadi tuan-tuan kadi nanti. Nanti kau berantem sama anakmu. Ketua, ini tolong dulu satgas kita atau propos kita. Anakku melawan sama aku, mati dari PBB. Jadi jangan, harus bisa dipisahkan mana urusan organisasi, mana urusan pribadi. Tapi kalau misalnya contoh markas, kantor, sekretariat, PAC, Solear diganggu oleh organisasi lain di Lubu, itu nggak usah dia minta, semua kita harus maju karena itu urusan organisasi, betul? Itu baru mau bakar, betul? Tapi jangan karena misalnya si A ada urusan bisnis, jual beli mobil antara dia dengan terus ada masalah, terus dia ke PAC, ketua dia bilang merahkan dulu ini. Wah, ini urusan mobil, urusan merah gimana? Nah, jadi kita harus bisa menalarnya ya. Tapi kalau itu urusan organisasi, ada atribut kita yang dicopot oleh orang lain, atribut PBB, bendera atau apa, oh itu nggak usah punya, harus apapun yang terjadi. Karena apa? Ini baju bukan sembarang dibikin.
Kita udah katakan tadi, menjunjung tinggi harkat martabat PBB. Tapi kalau PBB kita injak-injak, kita tidak mau. Setuju? Makanya kita bikin rakor. Kita mau dengar nanti dari PAC Panongan bagaimana, dari PAC ini bagaimana, dari PAC ini, supaya nanti kita olah untuk diteruskan ke DPD dan nanti disampaikan ke DPD. Sebaliknya, DPC pun gak semua orang bisa ngomong dari DPC. Jangan pula datang, saya dari DPC, datang misalnya ke Solea. Tak tahu mau makan siangnya dia di Solea. Contohnya kan, saya dari DPC. Setiap ada orang berkunjung dari DPC, PAC tanya mana surat tugasnya. Tanya. Jangan salah-salah datang ke PAC. Saya ini datang. Oh, ini surat tugas saya, ketua saya dari DPC mau berkunjung ke Panongan. Saya yakin yang selama ini datang saja berkunjung ini itu malah mempori sana sini dan kalian terima pula. Pas dicek udah dipecat rumahnya dari kepengurusan DPC kan. Jadi sekali lagi ini juga sekretaris ya. Kalau ada kunjungan ke PAC, ini setuju kita di sini. Setuju enggak ini? Setuju. Setiap DPC mau tunjukkan tolong ada surat tugas. Perihal masalah PAC itu untuk PAC atau mohon pada saat ini dalam perkembangan nanti kita harus bertindak tegas. Mudah-mudahan rekan-rekan ini ada yang menyimak seperti itu tanda tangan, menyelesaikan ritual, main dan macam-macam. Saya yakin yang rekan-rekan ini semua berpatokan kepada aturan-aturan mereka. Kami yakin kami dari DPC akan bertindak tegas apapun perjalanannya mereka. Setuju? Terima kasih. Kembali ke rekan-rekan saya dan yang namanya Warman satu rasa satu jiwa. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPC Kabupaten Tangerang. Saya menyampaikan sesuai dengan pesan Pak Ketua mengenai terutama KTA Pak Ketua. Apa yang disampaikan oleh Bapak Sopun itu semua masuk di akal dan memang itulah yang harus kita berada itu. Apakah dengan secara otomatis itu sudah keluar dari PBB? Atau bagaimana mekanismenya? Apakah memang perlu dilakukan diberikan surat dari DPC dan juga dengan dianggota PAC? Karena memang kita saling di PAC itu banyak yang luar masuk. Banyak anggota saya mengeluh tentang kartu KTA mereka. Ini sudah bertahun-tahun, setahun lebih seperti sudah saya ini. Masyarakat ini berulang-ulang dari itu kita udah lama di DPD. KTA itu belum tahu. Tolong disusun foto kembali isi formulir dan dari masyarakatnya yang sekarang. Jadi perlu disampaikan bahwasanya KTA yang dimaksud oleh Pasar Kemis, kebetulan di sini juga ada DPD kita. Kalau perbuatan KTA baru sebenarnya sekarang ini prosesnya sangat cepat, 14 hari kita pastikan bisa selesai. Tetapi karena ini adalah permasalahan KTA, misalnya contoh seperti dari Pasar Kemis, disampaikan ke kita itu KTA salah cetak, ada yang bilang, ada yang tercecer dan lain sebagainya. Saya lupa tadi pelatihan lagi untuk kedua ya. Kalau misalnya juga kami siap. Komando itu ya buat saya sendiri pribadi tidak mewakili rekan yang lain ya, saya pribadi hidup mengabdi kepada bagaimana saya apa ketua DPC itu saya laksanakan. Dari kedua saya tidak akan berpaling. Mungkin ada pemikiran kedua yang menyimpang dari situ itu hal wajar, tapi saya sendiri akan selalu buat komando. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu saya langsung ke poin itu lagi. Bagaimana kita mengelola keuangan ataupun mendapatkan pemasukan bagi PAC-PAC yang ada di wilayah kita? Ya mungkin ini tadi pemaparan dari Bapak penasihat kita tadi sudah sangat jelas ya. Bagaimana supaya kolaborasi antar PAC ini bisa berjalan? Artinya mencari sumber-sumber dari monggo kita sama-sama belajar. Kami menunggu dari DPC untuk memberikan pengarahan bagaimana PAC bisa menggali mencari sumber daya. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi nanti boleh ikuti
kita sama-sama kami dari Desa Rajek itu. Yang pertama kami harapkan kepada rekan kedua dari DPC, mungkin salah satu program, ini salah satu program yang dilaksanakan barangkali. Program ini banyak sekali. Cuma kalau kami menunggu terus kenapa? Dengan kami juga bilang kapan selanjutnya. Orang kami sebentar lagi, saya sebentar lagi mau selesai bulan 9. Artinya akan memberikan kepada teman-teman saya sudah nyari kandidat-kandidat yang lain nanti sampai menjadi calon ketua. Pembinaan di setiap bidang. Ini kelemahan ini. Makanya kami sekarang sudah bergerak. Kami tidak bergerak dan tidak bergerak karena pembinaannya kurang. Pembinaannya dari mana? Dari DPD, mungkin dari DPD lagi DPP, DPD, DPC, DPC. Jangan sakit hati, saya sampaikan. Terima kasih. Mau siap tidak bohong. Mandokong tu khusus tu aman di 2009. Mau memang maka perubahan di jajaran di BPJ. Kalau ada perubahan jajaran di BPJ, terkhusus di sekretaris. Mau ada visi perubahan, tolong diinformasi untuk kami agar tidak terjadi. Perihal pertanyaan daripada Ketua Rajek, Dasar Rajek, Ketua selalu menyatakan yang karena itu juga tercatat. Jika memang sudah perkembangan dari organisasi kita dibutuhkan, siap akan dibutuhkan. Contoh Serikandi kalau di antara dasar tapi asing tidak ada itu. Tapi saya sudah pernah bertanya dengan itu, bisa melihat perkembangan dari organisasi memang kalau seperti ini silakan dibuat Serikandi di PAC. Ini langsung aja, seluruhin aja. Yang pertama untuk KTA, yang pertama juga usia untuk kabupaten. Kemarin juga guru kita ya, sama ketua, sama ketua PAC juga di kantor BPD juga udah pernah kita sepakati untuk pembuatan KTA. Dan itu sudah beres. Ternyata masih ada lagi. Nanti akan kita komunikasikan sama sekcamnya. Dan perlu kita tekankan untuk dari pusat dan disampaikan ke DPD. Kalau dari pusat itu 1.000 KTA bisa dicetak satu hari. Itu apa? Cuman prosesnya artinya tetap juga artinya dari PAC tetap harus dari ke DPC baru ke DPD baru ke DPD. Thank you.
kasih, tentunya kami apresiasi dengan kehadirannya PBB ya. Organisasi PBB ini adalah organisasi yang bagaimana mengedepankan toleransi, mengedepankan juga toleransi, kemudian bergotong royong, ya, mempersatukan atau tali eratkan pemuda-pemuda Batak yang ada di kabupaten. Nah, tentunya harapan saya ke depan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang tentunya selalu bersinergi, ya, terus kemudian membantu, ya, masyarakat yang memang kekurangan, selalu bergotong royong, hal-hal yang menjadikan permasalahan itu tentunya harusnya diselesaikan secara musyawarah ataupun juga dikomunikasikan baik dengan pihak kami, Polri, maupun juga dengan Pemda, maupun juga dengan TNI. Dalam menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kabupaten Tangerang ini harus menjaga, ya, menjaga situasi Kamtibmas. Karena di kabupaten ini bukan hanya PBB, tetapi banyak ormas-ormas yang lain. Marilah kita bersatu padu membangun Kabupaten Tangerang yang berdasarkan hukum. Karena memang apabila ada persoalan baik berkaitan dengan ormas lain, tentunya itu harus diselesaikan secara arif dan bijaksana dan diselesaikan secara musyawarah. Kami mewakili Pemda pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, khususnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Pak Jaki dan Pak Haji Matrobi, dalam hal ini mengapresiasi penuh dengan adanya PBB ini di Kabupaten Tangerang. Tentunya mari kita sama-sama bersinergi untuk mensejahterakan Kabupaten Tangerang, khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang, sesuai dengan misi dari PBB, misi juga dari pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu mewujudkan masyarakat kabupaten yang sejahtera. Jadi dengan PBB ini mari kita sama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan sosial, kegiatan keormasan dan lain sebagainya. Mari bersama-sama bergandengan dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan program-program PBB dan program-program pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Kehadiran dan mungkin kehadiran PBB ini tercatat di Kesbangpol. Saya terima kasih banyak. Artinya PBB ke depan lebih eksis dan lebih maju lagi di wilayah Kabupaten Tangerang. PBB ini sudah kurang lebih 2 tahun tercatat di Kesbangpol Kabupaten Tangerang. Ya, baik, acara PBB DPC Kabupaten Tangerang pada hari ini kita melakukan rapat koordinasi sekalian dengan pelatihan pembinaan. Di Rakortab itu yang pertama, bagaimana sebenarnya berorganisasi yang benar. Contohnya, pembinaan memahami ADART Pemuda Batak Bersatu, begitu. Kita selalu mendengarkan aspirasi dari PAC, apa keluh kesah, bagaimana berorganisasi, komunikasi yang baik, begitu. Dan yang berikut, PAC meminta kita harus mengadakan pembinaan yang berlanjut, begitu. Kita memberikan undangan, baik melalui PDF, undangan langsung, begitu. Ya, kita harus, ya, tanggapan kita apa sebabnya mereka nggak hadir, kita nanti akan mengundang mereka, begitu. Oke. Dan klarifikasi kenapa mereka nggak hadir, ya, begitu.